Semoga duduk hadirnya kita di majelis ini menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minadz dzulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ila akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja lanjutkan daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Sayyidina Imam Hujjatul Islam Al-Humam Syekh Al-Ghazali Muhammad bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali, yaitu sampai kepada al-qismut tsani al-qawlu fi istinabil ma'asi, bagian kedua berbicara tentang menjauhkan diri dari segala kemaksiatan sampai kepada fahadihi jumalun mimma yanbaghi an tahfadha anhu jawarihaka al-zahirata وأعمال هذه الجوارح إنما تترشى من صفات القلب، فإن أردت حفظ جوارح فعليك بتطهير القلب فهو تقوى الباطن، والقلب هو المضغة التي إذا صلح بها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد، فاشتغل لتصلح به جوارحك، فاشتغل بإصلاحه لتصلح به جوارحك، وصلاحه يكون بملازمة المراقبة. Fahadihi, setelah diterangkan Imam Ghazali bahas tentang jaga lisan, jaga tangan, jaga mata, jaga kaki, jaga seluruh anggota-anggota badan yang terlihat. Itu Imam Ghazali bilang ini semua adalah sekelumit daripada yang bagi at-tahfaz, yang kita wajib jaga daripada anggota-anggota jawarih atau zahirah, anggota-anggota badan yang zahir, yang kelihatan, yang 7. Ada 2 mata, 2 telinga, 2 kaki, 2 mata, 2 telinga, 2 kaki, kemudian 2 tangan, begitu juga kemaluan. Itu seluruhnya anggota badan yang 7 yang sudah disebutkan Imam Ghazali adalah anggota yang terlihat, yang zahir, yang kita patut jaga. Dan Imam Ghazali kasih petunjuk, wa amalu hadhil jawarih, itu kelakuan anggota tubuh yang 7 itu adalah innama tatarasya, itu lahir atau timbul min sifatil qalbi, dari sifat hati itu sendiri. Kalau tangannya kelakuannya jelek, berarti ada busuk di hatinya. Matanya kelakuannya jelek, ada busuk di hatinya. Sebab yang kelihatan di zahir adalah cerminan dari apa yang ada di dalam batin. Yang terlihat di luar anggota badan adalah cerminan dari yang nampak di dalam hati seseorang.
Fa in aradta hifzal jawarih, kalau kamu mau jagain anggota badanmu yang nampak, yang zahir, fa'alaika bitadhiril qalbi, maka pantau terus bagaimana cara membersihkan, mensucikan daripada hati. Maka ketika hati seseorang bersih, putih, murni, jernih, akan lahir anggota badan dengan kelakuan-kelakuan yang baik. Fahuwa taqwal batin, membersihkan hati itu adalah termasuk daripada ketakwaan yang batin. Ketakwaan urusan dalam, urusan hati. Sebab hati itu adalah wadah yang ketika itu wadah diisi dengan kebaikan, diisi dengan yang hak, diisi dengan takwa, iman, maka akan tampak cahaya kebaikan dari hati tembus sampai keluar anggota badan. Begitu ungkapan dari ulamanya, itu hati kalau udah bagus, sebab hati itu adalah istilahnya seperti wadah, seperti ember. Kalau ember itu diisi dengan air bersih, yang mancur dari ember itu akan keluar air yang bersih. Namun ketika embernya diisi dengan air comberan, kotor, busuk, maka ketika keluar air dari ember tersebut akan keluar air yang busuk, kotor, dan menjijikkan. Begitu. Maka hal yang batin mesti diisi dengan hati kita itu mesti diisi dengan yang hak, dengan yang kebaikan-kebaikan daripada amalan-amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal qalbu, adapun hati itu, huwal mudghah, dia adalah segumpal darah, segumpal daging. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ini Imam Ghazali juga menukilkan sekelumit daripada sabda Nabi SAW, itu hati kalau dia itu baik, iman, ilmu, bijak, maka itu hati akan menjadi baik dan melahirkan sifat-sifat yang baik dari seluruh anggota badannya. Semua baik, matanya bakal baik, kakinya bakal baik, tangannya bakal baik, telinganya juga bakal baik, seluruhnya, perutnya akan baik. Tapi kalau itu hatinya busuk, hatinya cekal, kufur, begitu, maka akan busuk juga seluruh anggota badannya. Tangannya akan mencuri, maling, nipu, nyolong, judi, begitu, rampas, serakah, rakus, pelit, dan lain sebagainya. Karena hatinya busuk. Makanya dari situ dikatakan hati itu ibarat raja. Hati itu ibarat raja. Anggota badan yang lainnya diibaratkan seperti rakyat. Jadi rakyat apa kata rajanya? Kalau rajanya baik, rakyatnya akan melakukan hal yang baik. Tapi kalau rajanya zalim, busuk, maka masyarakatnya juga akan menjadi zalim dan busuk. Kalau udah pemerintahnya, pejabatnya serakah, rakus, rakyatnya bakal jadi maling. Sebab rakyat tidak kebagian apa-apa nantinya. Diambil sama pejabat semua, uangnya diambil, hartanya diambil sama pejabatnya. Karena serakah,
sehingga rakyatnya nggak dapat apa-apa. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, mencuri, merampok, begal, nyopet dan lain sebagainya. Waliyadzubillah sama na'udzubillah. Jadi apa namanya, dikatakan seperti raja. Ada juga yang mengatakan bahwasanya hati itu digambarkan seperti tanah dan anggota badan yang lainnya seperti tumbuhan. Kalau tanahnya subur, penuh dengan iman, maka akan tumbuh tuh pohonan bagus, hijau-hijau. Kalau nanam bunga, bunganya mekar indah. Nanam pohon yang berbuah, buahnya manis. Tapi kalau tanahnya busuk, tanahnya tandus, tanahnya tidak baik, lahir tumbuh pohon yang tidak melahirkan buah-buahan. Bahkan boleh jadi pohonnya nggak tumbuh sama sekali, malah mati tuh pohonnya. Begitu. Jadi apa namanya, hati itu adalah penggerak mesin. Mesinnya anggota badan seluruhnya. Maka hatinya seseorang itu harus lebih diperhatikan, harus lebih diperhatikan kebaikannya, kesuciannya, kebersihannya. Fasyagil bi islahihi, maka sibukkan dirimu untuk memperbaiki hati. Sibukin untuk perbaiki hati dulu, baru memperbaiki pakaian, baru memperbaiki tampilan, fashion. Jangan kebalikannya, kalau fashionnya doang diperhatikan tapi hatinya busuk, itu ibaratnya kata apa namanya, bangkai yang diselimuti dengan pakaian mahal, tetap aja bangkai namanya, tetap busuk. Begitu. Perbaiki. Nah, cara yang paling tepat untuk memperbaiki hati adalah selalu merasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita tidak merasa pun, Allah pasti mengawasi kita. Dengan kita merasa selalu diawasi oleh Allah, maka kita akan timbul ketakwaan dalam hati, sehingga nggak mau macam-macam, mau nyolong, mau nyuri, mau nipu, takut, karena Allah lihat kita, Allah lihat kita. Begitu. Minimal ulama tuh kasih metode cara kita bersihin hati. Di antaranya adalah dengan kasratul ju', banyak seringkali merasa lapar, artinya nggak terlalu kenyang, sering puasa atau perutnya tidak diisi terlalu kenyang. Ini salah satu cara membersihkan hati, sebab terlalu kenyang itu dapat mengeraskan hati. Terlalu kenyang dapat mengeraskan hati. Terus diantaranya lagi baca Quran dengan tadabbur, baca bukan cepet-cepetan, bukan buru-buruan, bacanya dengan tartil, Qurannya. Salah satu cara membersihkan hati, baca tartil sambil direnungkan maknanya. Begitu. Terus lagi apa? Sering munajat kepada Allah di waktu malam hari, nangis, tahajud, doa minta sama Allah, walaupun yang diminta adalah hal yang sepele, apalagi kalau dimintanya adalah ridhonya Allah, keselamatan akhirat, keselamatan dari api neraka dan lain sebagainya, kerinduan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di munajat doa nangis, kata Imam Haddad, kalau doa munajat nangis, fa'il lam tabki
fatabakau, kata Imam Haddad, kalau emang kamu gak bisa nangis ketika munajat, pura-pura nangis, usaha biar nangis, aktif dulu nangisnya, aktif di hadapan Allah, nangis. Nah, bisa nangis, nangis, ingat yang sedih-sedih, ingat yang sedih-sedih. Biar apa? Biar nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nangisnya di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Jangan kalau curhat sama orang nangis sedih, gak punya duit, ini susah hidup, anak belum punya susu, belum punya pampers, belum bayar sekolah, belum bayar listrik, itu listrik udah bunyi aja, nangis. Tujuannya biar dikasih duit, biar dikasihani sama manusia. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Usahain kita hidup ini orang taunya kita senang aja, orang taunya kita bahagia aja. Jangan sampai orang tahu susahnya kita. Bukannya gengsi, tapi kita punya muruah, kita punya harga diri, kita punya harga diri yang mesti dijaga, yang tidak kita rendahkan ini diri kita kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merendahkan diri kita di hadapan makhluk, rendahin diri kita di hadapan Allah serendah-rendahnya. Itu udah diajarin sampai 5 waktu kita mesti merendahin diri kita di hadapan Allah dalam sujud kita. Kita taruh yang kita miliki paling mulia, yang kita hormati, kepala kita taruh di paling bawah untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merendah diri di hadapan orang, jangan ngemis sama orang, jangan menaruh harapan kepada manusia, taruh harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi apa? Selain tadarruk, selain baca Quran dengan tadabbur, selain selalu merasa lapar, adalah sholat malam tahajud, walaupun 2 rakaat, walaupun dua rakaat tahajud, 2 rakaat witir, 1 tambahkan untuk witirnya, jadi anggap 5 rakaat dah. 5 rakaat minimal. Syukur-syukur bisa 11 rakaat, syukur-syukur bisa 100 rakaat sholat tahajud. Jangan sampai tinggal walaupun 2 rakaat. Sholat tahajud ini lebih paling afdalnya sholat ba'dal faridah adalah sholat malam. Begitu. Terus yang kelima adalah mujalasatus sholihin. Cara membersihkan hati yang paling metode dari para ulama adalah kumpul duduk dengan orang saleh. Sebab duduk dengan orang saleh itu akan menambah keimanan kita di hadapan Allah, menambah rasa takwa kita kepada Allah, menambah keinginan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Begitu. Duduk sama orang saleh. Jangan kumpulnya sama orang yang tidak baik. Nanti itu di akhirat ada orang-orang yang nyesal. Di Al-Quran disebutkan, ya Allah, seandainya dulu saya enggak lam attakhid fulanan khalila. Al-Quran sebutin, ya Allah, coba dulu saya enggak berteman sama dia, pasti saya bakal selamat nih dari api neraka. Pasti saya bakal selamat dari siksamu. Gara-gara berteman sama dia deh, saya jadi sial, saya jadi sengsara, saya jadi masuk neraka, saya jadi mendapatkan murkamu. Begitu. Terus juga disebutin nama Nabi SAW nanti itu di akhirat, kawan dengan kawannya akan saling cakar. Artinya saling salah menyalahkan satu sama lain. Kenapa? Sebab salah bergaul, salah cari teman, salah cari kawan. Kalau cari kawan, sekiranya kita bikin salah, tidak dibilangin, itu bukan kawan kita, itu musuh kita. Nah, kalau kawan kita, kalau bikin salah kita, dia akan menasehati, dia akan membenarkan kita, dia akan betulin kesalahan kita, walaupun rasanya sakit.
kita dibilangin, dinasihatin lagi bikin salah, kita diomelin sama dia, kita kesel. Nah, itu adalah teman kita. Nah, kalau ada teman kita bikin salah tapi dibiarkan, bahkan didukung kesalahan kita, itu bukan teman kita, itu musuh kita. Sebab dia dengan syaitan sama tujuannya, menjerumuskan kita menuju api neraka. Setan kan maunya kita masuk neraka. Kalau kita punya teman model begitu, ini teman kita setan juga namanya, bukan manusia, begitu. Jadi ini 5 cara untuk kita membersihkan hati kita. Mudah-mudahan Allah kasih kita karunia berupa hati yang bersih, hati yang tidak ada dengki di dalamnya, hati yang tidak ada sombong di dalamnya, hati yang tidak ada penyakit-penyakit di dalam hati tersebut, dan semoga hati yang kita miliki penuh dengan rasa mahabbah, penuh dengan rasa cinta, dan penuh keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Wa ila hadratin nabi al-fatihah.